Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita, channel Ilham Suarji ini. Dan kali ini kita akan melihat Google Doodle di tanggal 27 Januari tahun 2022 kemarin. Itu Google Doodle menyajikan sebuah logo khusus di mana di situ untuk memperingati ulang tahun yang ke-180 seorang seniman Rusia yang bernama Arkhip Ivanovich Khuyndzy. Nah, beliau lahir 17 Januari 1841 dan meninggal 24 Juli 1910. Seperti apakah beliau, karya-karyanya itu seperti apa juga, mengapa beliau itu dijadikan sebagai tokoh yang dijadikan sebagai logo Google Doodle di tanggal 27 Januari 2022 ini. Kita akan simak bareng-bareng di video kali ini penjelasannya. 27 Januari 2022. Google Doodle hari ini merayakan ulang tahun ke-180 seniman Rusia Arkhip Khuyndzy. Arkhip Ivanovich Khuyndzy lahir pada tahun 1841, tepatnya tanggal 27 Januari, dan meninggal pada 24 Juli 1910. Adalah seorang pelukis landscape Rusia keturunan Yunani. Tanggal pasti kelahiran Khuyndzy tidak diketahui, meskipun diyakini bahwa dia lahir pada tahun 1842. Penemuan terbaru dalam arsip menunjukkan bahwa ia lahir pada tahun 1841. Khuyndzy sendiri ketika diminta oleh Akademi Seni Saint Petersburg untuk mengklarifikasi tanggal lahirnya, jelas menulis 1841, lalu dengan ragu-ragu Januari, dan kemudian beberapa kali mencoret bulan. Para peneliti percaya dia lahir di satu tempat antara Januari dan Maret 1841. Tanggal yang umum dikenal adalah 27 Januari, meskipun Khuyndzy merayakan hari namanya pada 19 Februari atau 4 Maret di pesta Arsipus. Arkhip Khuyndzy lahir di Mariupolski Uyezd, salah satu subdivisi kegubernuran Yekaterinoslav di Kekaisaran Rusia, tetapi menghabiskan masa mudanya di kota Taganrog. Nama Kristennya adalah terjemahan Rusia dari bahasa Yunani, yaitu Archipos, dari Archos yang berarti tuan dan Hippos yang berarti kuda. Penguasa kuda adalah arti namanya, dan nama keluarganya berasal dari julukan kejuruan kakeknya yang berarti tukang emas dalam tataran Tatar Crimea. Ia dibesarkan dalam keluarga miskin. Ayahnya adalah pembuat sepatu Yunani Pontik, Ivan Christoforovich Khuyndzy, kadang-kadang dieja MNZ. Arkhip berusia 6 tahun ketika dia kehilangan orang tuanya. Jadi dia terpaksa mencari nafkah dengan bekerja di lokasi pembangunan gereja, mengembalakan hewan peliharaan, dan bekerja di toko pedagang jagung. Dia menerima dasar-dasar pendidikan dari seorang teman keluarga Yunani yang adalah seorang guru dan kemudian pergi ke sekolah setempat. Dengan mengintegrasikan penemuan-penemuan yang muncul dalam fisika dan kimia dengan gaya kontemporer impresionisme dan romantisisme, Khuyndzy mengembangkan teknik melukis baru yang menangkap dunia alami yang belum pernah ada sebelumnya. Arkhip Ivanovich Khuyndzy pada tahun 1855, pada usia 13 atau 14, Khuyndzy mengunjungi Feodosia untuk belajar seni di bawah asuhan Ivan Aivayevsky. Namun, ia terlihat hanya dengan mencampurkan cat, dan sebagai gantinya belajar dengan Adolf Dassler, murid dari Aivayevsky. Sebuah artikel ensiklopedis tahun 1903 menyatakan meskipun Khuyndzy tidak dapat disebut sebagai murid Aivayevsky, dan terakhir tanpa diragukan lagi memiliki beberapa pengaruh padanya dalam periode pertama kegiatannya. Dari siapa dia banyak meminjam dengan cara melukis. Sejarawan seni Inggris John Ebert menuliskan bahwa rasa unsur cahaya dan bentuk yang terkait dengan matahari terbenam
badai dan gelombang laut Aifa-Yoski secara permanen mempengaruhi Huinzi pada usia muda. Untuk menghidupi keluarganya, Huinzi bekerja serabutan saat tumbuh dewasa sambil memupuk niat untuk awalnya dalam menggambar di waktu senggangnya. Sejarawan percaya bahwa pedagang roti adalah orang pertama yang melihat bakat Huinzi sebagai seorang seniman dan mendorongnya untuk magang di bawah Ivan Aifa-Yoski, seorang pelukis pemandangan laut yang sangat populer pada masa itu. Selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1860 sampai 1865, Arkhip Huinzi bekerja sebagai retoucher di studio fotografi Simeon Osanovic di Taganrog. Dia mencoba membuka studio fotografinya sendiri, tetapi tidak berhasil. Setelah itu, Huinzi meninggalkan Taganrog menuju Saint Petersburg. Ia belajar melukis terutama secara mandiri dan di Akademi Seni Saint Petersburg, yaitu dari tahun 1868, anggota penuh sejak 1893, dia adalah rekan mitra pameran seni keliling Peredinski, sekelompok seniman realis Kekaisaran Rusia, yang memprotes pembatasan akademik membentuk koperasi seniman yang berkembang menjadi masyarakat untuk pameran seni perjalanan atau Peredinski pada tahun 1870. Huinzi berjalan lebih dari 250 mil dari kampung halamannya di studio Aifa-Yoski di Feodosia, Ukraina. Meskipun Aifa-Yoski menolaknya untuk magang, Huinzi melanjutkan pendidikan di Akademi Seni Saint Petersburg, di mana ia mengambil kelas tentang efek fisik cahaya dengan ahli kimia Rusia terkenal yaitu Dmitri Mendeleev. Karena fokusnya yang terbatas pada metode melukis Eropa, tradisi kaku akademi membuat Huinzi frustasi. Dia meninggalkan sekolah untuk melukis pemandangan alam di pedesaan Rusia dan ikut mendirikan sebuah organisasi untuk pelukis nomaden yang dikenal sebagai masyarakat seniman keliling pada tahun 1870. Pada tahun 1872, seniman meninggalkan akademi dan bekerja sebagai pekerja lepas. Lukisan di Pulau Falam A adalah karya seni pertama yang diperoleh Pavel Tretyakov untuk galeri seninya. Pada tahun 1873, Huinzi memamerkan lukisannya yang berjudul The Snow yang menerima medali perunggu di pameran seni internasional di London pada tahun 1874. Pada pertengahan tahun 1870-an, ia menciptakan sejumlah lukisan di mana motif landscape dirancang untuk asosiasi sosial yang konkret dalam semangat Peredinski yang berjudul Desa yang Terlupakan pada tahun 1874, Jalur Chumatsky pada tahun 1875, keduanya di Galeri Tretyakov. Huinzi menjadi terkenal karena mengabadikan pemandangan Rusia kontemporer yang masif dan kosong, seperti lukisan pemandangan laut merah matahari terbenam di Dnieper, yaitu pada tahun 1905 sampai tahun 1908, yang tetap menjadi karyanya yang paling terkenal hingga saat ini. Saat ini bekas tempat tinggalnya di Saint Petersburg menampung banyak lukisannya dan telah dibuka untuk umum sebagai museum apartemen Arkhip Huinzi. Di masa dewasanya, Huinzi bercita-cita untuk menangkap aspek iluminatif yang paling ekspresif dari kondisi alam. Dia menerapkan resepsi komposit, yaitu horizon tinggi dan lain-lain. Menciptakan pemandangan yang indah menggunakan efek cahaya dan warna intens yang ditampilkan dalam nada utama. Ia menggambarkan ilusi iluminasi, yaitu pada judul lukisan Evening in Ukraine pada tahun 1876, kemudian yang berjudul The Birch Grove pada tahun 1879,
Kemudian yang berjudul After a Thunderstorm pada tahun 1879. Yang ketiga-tiganya ini ada di Galeri Tretyakov. Kemudian ada yang berjudul Moonlight Night on the Dnieper pada tahun 1880 di Museum Rusia Saint Petersburg. Karya-karyanya selanjutnya sangat luar biasa karena efek dekoratif bangunan dan warna. Khuyndzi mengajar di Akademi Seni Saint Petersburg sebagai profesor sejak tahun 1892. Kemudian menjadi profesor kepala bengkel landscape sejak tahun 1894. Tetapi kemudian dia dipecat pada tahun 1897 karena mendukung protes mahasiswa. Di antara murid-muridnya adalah seniman seperti Arkady Rylov, Nicholas Roerich, Konstantin Bogaevsky, dan lain-lain. Khuyndzi memprakarsai pembentukan perhimpunan seniman pada tahun 1909. Kemudian perhimpunan ini dinamai Perhimpunan Al-Khuyndzi. Pada Januari 2019, karyanya yang berjudul IP3 Chimera dicuri dari Galeri Tretyakov, Moskow, tetapi kemudian ditemukan dan kembali dengan aman pada hari berikutnya. Google Doodle hari ini, yaitu pada tanggal 27 Januari 2022, adalah untuk seorang pelukis yang menyinari seni kontemporer yang bernama Arkhip Khuyndzi. Nah, itulah teman-teman penjelasan dari profil seorang tokoh seniman asal Rusia yang bernama Arkhip Ivanovich Khuyndzi. Lukisan-lukisan yang dia ciptakan itu mengenai alam, benar-benar naturalis, landscape ya, landscape, pemandangan alam. Terkhusus lagi beliau itu memang yang mempelopori atau yang menggandrungi di bidang itu gitu. Lukisan-lukisan dari beliau ini pada masa itu mungkin agak-agak aneh itu. Lukisan-lukisan dari Khuyndzi ini benar-benar merekam keadaan sekitaran di wilayah situ. Kayak kalau belum ada, memang saat itu kan belum ada foto ya, jadinya dia itu kayak melukis kayak sekarang itu kita foto gitu. Kalau dulu itu dilukis. Nah, Khuyndzi itu mempelopori lukisan-lukisan berbau-bau naturalis seperti itu. Landscape pemandangan, landscape alam di sekitaran Rusia. Dan beliau juga merupakan seorang seniman nomaden atau seniman yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain gitu. Yang dapat kita pelajari dari seorang Khuyndzi ini adalah, kalau kemarin itu kan Katarzyna Kobro itu seorang pematung yang abstrak, pelopor abstrak ya, pelopor seni abstrak, dimana avant-garde di situ gitu. Kalau ini pelopor lukisan yang natural, naturalism di situ. Ya, intinya hampir sama dengan Katarzyna Kobro, bahwa ketika mempunyai suatu hal yang ingin disampaikan melalui sebuah karya, jangan terbatas pada norma-norma yang ada ataupun formalitas saja. Kalau memang memungkinkan untuk menjadikan sebuah gebrakan, ya udah ditulis saja di situ. Kalau memang pada saat itu mungkin belum disukai, itu nggak apa-apa karena terasa aneh mungkin karena pada awalnya, tapi bisa jadi itu menjadi pelopor dan menjadi gagasan-gagasan ataupun kreativitas baru yang inovatif. Ya mungkin itu teman-teman yang bisa kita pelajari dari Ivanovich Khuyndzi ini. Semoga bermanfaat. Bye bye.